Halo semuanya, selamat bergabung di channel Garasi 16. Kali ini saya mau memberikan sebuah tutorial mengenai pengecetan di dunia otomotif, tetapi pada bidang plastik. Perlu teman-teman ketahui bahwa mengecat di bidang plastik itu walaupun dengan peralatan sederhana bisa menghasilkan hasil yang sempurna tanpa harus keluar budget banyak. Apa saja sih yang perlu diperlukan dan bagaimana prosesnya? Saya akan jelaskan satu-satu. Di sini saya akan menjadikan mock-up sampel sebagai media yang nanti akan saya cat. Yang kedua, saya menggunakan cat semprot kaleng merek Sapporo warna silver metallic 7580 kodenya. Yang ketiga ada taklot sebagai ganti lap. Yang keempat ada silikon remover. Yang kelima ada hamplas merek Nikon nomor 600P yang biasa saya gunakan buat menghamplas bodi sebelum proses pengecatan. Dan yang terakhir jangan lupa menggunakan masker atau respirator, sayangi paru-paru Anda. Oke, kita mulai aja langsung. Yang pertama kita akan menghamplas dulu bidang plastiknya. Seperti yang tadi saya sebutkan, saya menggunakan hamplas basah Nikon nomor 600. Kita potong kecil-kecil jadi seperti ini. Kita mulai aja. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya kenapa sih menghamplas itu butuh air. Karena proses penghamplasannya itu sendiri, bahan yang saya gunakan itu adalah kertas hamplas jenis basah, jadi wajib menggunakan air. Tujuannya biar hasil hamplasan lebih merata. Harus dilakukan dengan sabar, penuh ketelitian, dan pastikan semua media sudah digosok oleh hamplas. Oke, setelah proses pengamplasan sempurna, pastikan tidak ada bidang yang terlewati. Dan ciri media yang sudah teramplas sempurna itu dia hilang kilapnya, tapi menjadi sedikit buram atau ngedof istilahnya. Itu berarti sudah terkena gesekan dari kertas hamplas. Apa sih tujuannya ngehamplas? Agar pori-pori dari si media itu terbuka sehingga ketika kita menyemprotkan cat akan sangat merekat dengan baik. Oke, sebelum naik ke proses cat, saya sangat menyarankan teman-teman untuk menggosok bidang yang telah dihamplas tadi oleh silikon remover terlebih dahulu. Tujuannya untuk membersihkan apabila ada sisa-sisa minyak atau oli atau wax atau bahkan sealer karet atau silikon karet yang menempel pada bidang yang akan Anda cat nantinya. Karena tidak semua seperti minyak, oli atau wax mudah hilang oleh bensin. Kalau ada oli, wax atau silikon yang tertinggal di media, itu akan menyebabkan kekacauan pada saat dicatnya nanti. Bahkan cat tidak akan menempel. Setelah kita lap, biarkan kering menguap dengan sendirinya. Selanjutnya, setelah kering menguap sempurna, saya menyarankan teman-teman agar menggunakan taklot daripada lap atau kanebo biasa. Kenapa? Karena taklot ini akan mengangkat semua partikel debu yang ada pada bidang. Berbeda dengan lap katun biasa atau lap bekas yang dimana akan meninggalkan serat-serat halus dari benang di lap tersebut. Sedangkan taklot itu tidak akan meninggalkan debu sedikit pun. Dia sedikit lengket karena dia fungsinya untuk mengangkat debu dan partikel-partikel yang sangat kecil lainnya. Oke teman-teman, karena di sini kita menggunakan cat kaleng, perlu diketahui bahwa untuk menyemprotkan cat kaleng itu dia tuh gasnya terbatas.
maka perlu sering dikocok untuk menghasilkan gas tekanan di dalam kaleng. Itu satu. Yang kedua, mengecatnya harus diberi jarak, jangan terlalu dekat karena akan mengakibatkan mebel. Yang ketiga, saya sangat menyarankan jangan langsung main tutup tebal, tapi cat dengan tipis-tipis, berikan beberapa lapis, dan berikan jeda waktu demi hasil yang sempurna. Oke, kita mulai aja dan jangan lupa gunakan masker. Lapisan pertama sudah saya lakukan. Kita tunggu sekitar 10-15 menit tergantung cuaca. Nanti kita lanjut ke lapisan kedua dan lanjut lagi ke lapisan ketiga. Kalau sudah kering sempurna, baru kita akan naik ke proses clear. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke lapisan kedua dan ketiga. Bisa teman-teman lihat ya, kalau tadi di awal itu dia tuh sedikit mengkilap karena si catnya itu pun emang masih basah. Tapi kalau sudah kering, dia tandanya akan semakin menjadi doff atau apa ya istilahnya, menjadi mengkilapnya hilang, kurang. Itu tandanya cat sudah kering. Cukup beri jeda waktu sekitar 10-15 menit. Yang kedua sudah kita lakukan, bisa teman-teman lihat sekarang warnanya sudah lebih konsisten, sudah tertutup rapat dengan rata. Hanya saja ini belum kering. Namun saya rasa cukup 2 lapis saja. Setelah ini kering sempurna, kita lanjut ke proses clear. Oke, saya rasa 2 lapis saja sudah cukup. Bisa kita lihat warnanya sudah rata, konsisten, dan warna lamanya sudah tertutup semua oleh cat baru yang tadi kita semprotkan. Sekarang saya akan lanjut ke penyemprotan warna clear. Pasti untuk orang yang baru mengenal dunia mengecat di otomotif atau di bidang apapun, pasti mereka hanya mengaplikasikan warna saja. Padahal baiknya setelah warna itu lanjut ditutup oleh lapisan clear atau sering kita dengar lapisan vernis. Tujuannya lapisan vernis itu memberikan perlindungan kepada warna baru yang kita cat tadi, agar umur cat menjadi lebih panjang. Ada 2 jenis dari clear tersebut, ada clear doff, ada clear gloss. Namun di tutorial ini saya menggunakan clear jenis gloss agar bidang yang tadi saya cat menjadi mengkilap. Teman-teman bisa lihat bidang yang baru saja naik warna tidak begitu mengkilap, bahkan refleksi kita sendiri pun yang di dekatnya tidak terlihat. Setidaknya kalau kita mengaplikasikan clear akan menghasilkan refleksi, dan istilah populer saat ini menjadi wet look atau terlihat basah. Itu fungsi dari clear tersebut. Oke, bisa teman-teman lihat sekarang objek yang baru saja tadi saya semprot clear menjadi lebih mengkilap, terlihat lebih basah. Satu, karena memang seperti itu apabila teman-teman memilih jenis clear gloss.
Berbeda lagi apabila teman-teman menggunakan clear jenis Dove. Yang kedua, teknis penyemprotannya pun sama, harus diberi jarak, dan dari lapis ke lapis harus diberi jeda waktu sekitar 10-15 menit. Oke, kita tunggu sampai sedikit kering biar bisa lanjut ke proses lapisan kedua. Oke, kita mulai ke lapisan clear yang kedua. Bisa teman-teman lihat, setelah penyemprotan satu lapis sudah mulai mengkilap, dan tadi sudah kita beri jeda waktu. Sekarang kita lanjut ke lapisan kedua. Tetap diberi jarak dan jangan lupa dikocok. Kalau teman-teman mungkin heran kenapa ada seperti bayangan-bayangan putih atau bayangan-bayangan susu, ini menandakan cuaca atau suhu ruangan di mana kita mengecat itu terlalu dingin. Tapi jangan khawatir, dia akan menghilang dengan sendirinya ketika lapisan clear tadi setelah sedikit demi sedikit menguap atau mengering. Jangan khawatir, jangan takut, tetap lanjutkan, tetap jaga jarak penyemprotannya sampai semua terlapisi oleh lapisan clear. Oke, kita tunggu gimana nanti hasilnya. Kita tunggu selama kurang lebih 1 hari. Kenapa harus 1 hari? Karena lapisan clear ini cenderung lebih lama kering, ditambah suhu ruangan di musim hujan yang tidak ada matahari atau hawa panas sama sekali, yang menyebabkan proses pengeringan clear atau menguapnya clear itu lebih lama. Jadi lihat, lebih mengkilap, lebih basah. Sekian tutorial dari saya. Sangat saya sarankan jangan pernah di skip setiap prosesnya, apalagi proses penghamplasan. Itu merupakan proses preparation yang dimana merupakan sebuah kunci kesempurnaan hasil mengecatnya nanti. Yang kedua, biasakan cuci terlebih dahulu menggunakan sabun media yang akan Anda cat. Yang ketiga, walaupun sudah dicuci, saya sangat sarankan untuk menggunakan degreaser atau silicone remover. Banyak merek yang tersedia. Setelah degreaser atau silicone removernya kering menguap, jangan lupa lah menggunakan taklot. Di sini saya menggunakan Dynatron. Dan yang selanjutnya, selalu gunakan respirator atau masker. Sayangi paru-paru Anda, karena semua bahan cat otomotif ini bisa menyebabkan kanker kulit, kanker paru-paru, iritasi mata, gangguan pernapasan, dan tenggorokan. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kebingungan, silahkan komen di bawah atau bisa email saya. Saya ingatkan, tutorial ini hanya untuk teman-teman yang tidak punya kompresor di rumah, tidak punya spray gun, dan hanya untuk teman-teman yang baru mau belajar. Saya kira sangat cocok untuk menggunakan cat kaleng beserta teknisnya dan serta rangkaian proses alat bahan apa saja yang tadi saya gunakan, karena itu sebagai standar pegangan mengecat dengan jenis apapun ke depan.